Sampai ke pembahasan kemarin sebelum liburan terakhir apa? Al-ilmu ballagha qauman darwat asy-syarab ya. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Ya sahibul ilmi mahlan la tudnishu. La tudnishu bisa gitu ya. Bil mubiqati fama lil ilmi min khalaf. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu dapat menyampaikan kauman sebuah kaum darwata syarab ke puncak kemuliaan, walaupun asalnya kaum kaum ini adalah kaum yang hina, kaum yang rendah, tetapi kalau mereka mau belajar sehingga ilmu ada di dada-dada mereka, mereka menjadi ahli ilmu, maka mereka akan menjadi orang mulia. Lah, ilmu ini tidak harus anaknya orang atau keturunan orang-orang mulia, tidak, siapapun orangnya. Bahkan sebaliknya, orang keturunan atau orang yang punya nasab mulia tetapi dia tidak berilmu, maka dia ada di bawah ya. Tapi orang yang rendah, nasabnya rendah, misalkan anaknya orang biasa misalkan, atau mungkin anaknya bekas orang-orang jelek dulu, cuma dia sekarang orangnya sudah taubat mungkin, kemudian dia berilmu, maka akan jadi mulia siapapun dia ya kan? Zaman dulu ada Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham. Mereka ini awalnya orang-orang yang ya bukan jelek ya, ada dari keluarga kerajaan yang tanpa ilmu, kemudian sadar sehingga dia belajar, kemudian bermujahadah, jadilah Malik bin Dinar ya, jadilah Sahal At-Tasturi, jadilah Ibrahim bin Adham. Begitu, mereka ini asalnya orang-orang yang rendahan sampai ya, terus mereka bertobat pada Allah, kemudian belajar ilmu, mengamalkannya, bermujahadah sampai dibaca manakibnya, sampai dikaji dalam kitab-kitab, diceritakan di situ, diikuti. Kenapa? Karena ilmu ya. Tapi kalau tanpa ilmu, walaupun dia asalnya mulia, maka dia tidak bakal menjadi mulia. Maka di sini dikatakan apa? Al-ilmu ballagha qauman darwat asy-syarab. Ilmu itu dapat menyampaikan sebuah kaum, akan menyampaikan sebuah kaum ke puncak kemuliaan. Nah, maka kita jangan putus asa, pingin mulia, pingin memuliakan orang tua kita, pingin memuliakan, merubah status nasab kita mungkin dulunya ini orang biasa, dari ayah, dari embah, boyot, cicit, kerepek, orang biasa. Tapi kalau kita berusaha, nanti dari kita muncul orang mulia. Tapi yang pasti biasanya kalau kita ini menjadi orang baik, mesti orang tua kita ini mesti orang baik. Entah itu orang tua kita, kalau ndak mbah kita, kalau ndak mbah kita cicit, boyot, cicit sampai ke atas 7 turunan mesti ada yang baik. Ya, mesti ada yang baik. Antum ada di sini nih, ya. Mesti entah mbahnya, entah orang tuanya mbahnya mungkin dulu, entah ke siapalah, pokoknya yang ada kaitan dengan antum mesti itu orang baik. Dan insya Allah 50% ada sambungannya, kalau tidak ke Habib Asad, ke Habib Alwi. Kalau tidak ke Habib Alwi, Abdurrahman, ya, bisa Abu Bakar, mesti. Ya, coba diteliti, Pak, sampai niki ndak ada ngaji. Mbahnya dulu, mbah dulu tuh pernah, nah, kan tetap ada sambungan. Dulu mbah itu gitu ya, pernah ngaji di situ, walaupun tatap muka dapat nadrah, jadi baik. Nanti anaknya bakal nyambung itu. Ya, mboh 50, insyaallah lebih dari 50% mesti ada keterikatan.
Ya, ada keterikatan. Ojo sapa sing ngomong padha ya. Kita ini begini nih ya berkahnya orang-orang tua kita. Ya. Mbah dulu mbahnya pernah ngajilah ke sana mungkin seminggu sekali, kemudian dia walhasil ada keterikatan. Ya. Kalau ndak mungkin mbahnya yang tujuh turunan dulu. Mbah dengan siapa, Said siapa yang itu nanti mesti ada. Gitu ya. Berkahnya orang tua kita dulu seperti itu. Di Quran sudah diceritakan kan Nabi Musa ya, Nabi Musa yang berjalan bersama siapa? Nabiullah Khidir ya. Nabi Khidir memperbaiki rumahnya seorang anak yatim yang ketika memperbaiki tadi itu enggak direken, kemudian tambah dihinakan lah. Setelah jadi ditanya, ya wahai Tuhan, kenapa engkau kok enggak diburu, enggak diupah, wes dicemooh, terus lapo kok ini kok sampai ini kok belani benahi tembok yang mau jatuh miliknya anak yatim ini. Sama Nabi Khidir bukan, wa kana abuhuma sholihah. Ya. Ingat, ayahnya orang ini orang baik. Wah, ini cucunya orang baik, dibantu oleh Allah Ta'ala. Wah, satu di tafsir disebutkan abuhuma itu mbahnya yang ketujuh. Ya, mbahnya yang ketujuh tetap dijaga oleh Allah, diberkahi sampai 7 turunan. Ya, maka kita duduk di sini ini dalam rangka ini kita dapat berkahnya mbah-mbah kita dulu atau orang tua kita. Lah nanti kalau kita ikhlas sekarang nanti 7 turunan dijaga oleh Allah, jangan khawatir. Anak kita sak beleng-belengnya nanti tetap jadi orang baik kalau kita jadi baik. Tahu ya? 7 turunan loh ya, bayangkan 7 turunan. Nanti gitu juga anak kita insya Allah seperti juga sampai 7 turunan berturun-turun terus sampai yaumul kiamah jadi orang baik. Bayangkan kumpul di akhirat ya. Maka semangati begini nih, kalau kita males, kalau kita ada gangguan setan, hati-hati, jangan-jangan kita ini bakal keputus. Ya, jangan-jangan saya mulai dari saya jadi orang jelek sehingga keturunan saya jelek-jelek semua. Jangan, harus mikir 7 turunan ya. Ente nanti misalkan sudah keluar mau mau belok dari thariqah yang sudah genah gini nih, mikir 7 turunan. Jangan-jangan saya ini adalah pemula dari kerusakan keturunan saya sampai 7 turunan lah. Jangan harus seperti itu. Ya, lah kalau kita baik 7 turunan baik. Dan sekali lagi baiknya kita itu mesti ada keterkaitan dengan baiknya orang-orang tua kita dulu. Dan orang tua kita dulu juga pernah menyambung kepada guru-guru yang sekarang kita sedang emban. Begitu. Ya, coba tanya ke orang tua. Aku kok iso ndek bumi Pak ya? Apa sampean ke bumi ayo? Ndak leh Mbak ya gitu ya. Atau ndak cuma saya pernah gitu, mesti ya. Itu keterkaitan namanya. Nah, ilmu seperti itu. Nah, ini semuanya ilmu. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Ini kita ngulang ini apa ya? Orang yang memiliki ilmu itu, pemilik ilmu, orang ikhlas belajar, itu mahfudun dijaga minat talafi dari kerusakan. Minimal ndak bakal pekon sampai mati. Orang ahli ilmu. Ya. Nanti bayangkan ya orang tua pekon ya. Kan kasihan. Wis tua umur 80 tahun keluar mau balik rumah loh nggak tahu. Ndi omaku le. Ya, sing ditakok cucuke. Wis lewat di depan gerbangnya rumah lupa. Akhirnya nongkrong di jalan, Mbah mau kemana Mbah? Golek omaku le gak ketemu lagi omah Mbah. Pekun, ya sudah makan bilang ndak makan, lupa sholat, pekun, terhina. Tapi orang ahli ilmu ndak bakal, ya orang ahli ilmu ndak bakal pekun. Lebih-lebih ente kalau bisa nahwu ndak bisa pekun. Nahwu ini
ilmu memang apa ya? Kayak matematika. Ente dulu belajar matematika tahun berapa? Dulu kan ya? Masih ingat kan sekarang? 10 kali 10 berapa? Padahal ini belajar tahun dulu, bilang puluh tahun dulu, kan masih ingat kan? Nahu seperti itu. Ente sekarang belajar bab fi'il fa'il. Besok 100 tahun kalau antum nanti dikasih umur 100 tahun, bakal tetap ingat fi'il fa'il, fa'il itu apa. Ini salah satu ya, apa tadi manfaatnya kalau orang kalau orang mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa, dia tidak bakal lupa terhadap ilmu tadi sampai dia tua. Ya. Malah kalau lebih tua tambah tajam. Cucu moco nanti ente rada ngantuk salah gegeri. Ya. Kaget. Setengah tidur gitu ya. Nanti punya cucu misalkan ya. Sekarang bisa nahu. Besok kalau sudah nanti punya cucu wes rada enggak sehat, cucu moco salah. Kaget deh, berkas. Salah begitu. Mbah biyen moco gak ngono gitu ya. Bisa gitu. Kenapa? Berkahnya ilmu nahwu. Makanya ilmu nahwu itu sulit bagi yang sulit ya. Bagi yang gampang. Gampang ilmu nahwu itu gampang. Ya. Ente ojo ruwet mbek nahwu, gampang ilmu nahwu itu. Ya. Pelajari, kenali apa tadi? Isim fi'il hurufnya. Ya. Itu kan? Kenali i'rabnya 4 rafa nasab khafat jazm itu kan tandanya yang suwe yang banyak tandanya ya tandanya cuma sedikit. Tandanya apa sih? Rafa 4, nasab 5, jar 3, jazm 2. Semari selesai kan, mari kan kena 1 menit kita ngomong gini nih. Kemudian rofa, sing di rofa itu apa saja? Ada 7, ya kan begitu toh kan mari. Yang di rofa ada 7, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Ismari, ya ngono tok. Ente itu tugasnya mek ngapal itu tok sak kaidahnya. Mari gitu praktek sampai yaumul kiamah. Ismari. Yang dinasab ada berapa? Berapa? Hah? 18 yang dinasab. Ya, yang dinasab isim. Itu pun misal enggak tahu semua, enggak masalah yang dinasab karena itu fadlah, ya kan ya? Nahwu itu yang pokok itu adalah yang dirofa. Ente harus faham yang dirofa. Yang dirofa itu pun yang 7, yang pokok cuma 2. Apa? Fi'il fa'il, mubtada khobar itu tok sudah. Isim kana, khobar inna itu gampang. Itu nanti sebenarnya rabi baru belajar apa-apa. Ya. Sing penting fi'il fa'il, mubtada khobar itu pahami sudah. Sampai ngelontok. Nah, itu tok sudah, mari kan. Bab jar ada berapa yang dijarkan? 3, ya kan ya? Isim dijarkan itu sebab 3. Huruf jar ada 10. Sebab idhofah, mudhaf ilaih sama tawabi. Semari lulus mulai. Ya. Semari ya. 2 menit semari. Ngomong tok 2 menit. Ngajine biar perang tahun enggak paham-paham. Tawassul ya akhi. Ya. Tawassul ke Habib Abdul Qadir Al-Faqih. Mantap kan tawassulnya. Habib Abdul Qadir Al-Faqih itu gurunya Habib Alwi Al-Idrus. Beliau ini seorang al-habar, wali kutub terkenal di zaman hidupnya beliau sampai meninggalnya beliau. Orang kemana-mana butuh bisa belajar nahwu, kemana-mana ketutup nahwunya, sekali ngaji beliau langsung kebuka. Hayyan wa maitan, ya, baik ketika hidup atau ketika meninggal. Mantapkan tuh tawassulnya. Cok turut to, ya turut apa coba mantep no, ya. Fatihah kirim. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih di kuburan Kasin. Kalau nanti liburan ziarah ke sana ada Habib Alwi. Kemudian di Kubah itu gurunya Habib Alwi.
Tapi kalau ziarah ke sana jangan niru orang. Kalau orang ke Kubah dulu. Kalau kita kemana dulu? Habib Ali dulu. Karena kita bukannya ke Habib Abdul Qadir. Kita ini silsilahnya Habib Ali dulu ya. Setelah Habib Ali baru ke Kubah itu. Kalau orang lain biarkan karena mereka bukan punya Habib Ali. Kita muridnya Habib Ali, ojo niru orang. Ya, kita ke orang tua kita dulu Habib Ali baru ke Kubah, itu tawassul. Nah, enggak sempat tawassul sebut dari sini. Tetap mendahulukan Habib Ali baru Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih. Tawassul. Yang sulit-sulit nahu tawassul ya. Tawassul nangis. Ya. Insyaallah nanti mimpi beliau diajari nanti dalam mimpinya. Belajar semalam sama Habib Qadir Bil-Fiqih dalam mimpi semari bangun di sebentar nahu ini. Ini kejadian ya, kejadian. Anak cerita ini memang ada buktinya. Hal ketika manakib disebut tiap tahun cerita ini. Berarti kan sahih. Ada orangnya emang. Ya. Ya bukan hanya ilmu nahu, semua ilmu. Hadis terutama karena di situ ada Darul Hadis. Ada salah satu murid ketika belajar aja. Jadi ini murid terlahir. Jadi ketika ini murid ini belajar Riyadhus Shalihin, ya. Riyadhus Shalihin belajar yang pertama tok, ada yang mengatakan muqaddimahnya tok, ditinggal meninggal oleh Habib Bil-Fiqih. Setelah dia meninggal, tidak berapa lama dia sudah menguasai semua apa yang ada di Riyadhus Shalihin. Oh, ini ya. Antum punya mantap mana cerita gini nih. Karena kalau kita mengandalkan otak kita ini tumpul ya. Tadi aja ente pulangan wis kena apa wis. Saiki kaya modele gak kuat. Kemarin ngaji BB Alwi disendir sampai awal akhir itu ya. Jekidek ini tok. Padahal Alwi itu ya tahu ente apa ceramahnya. Nyindir ente awalan wa akhiran. Ya. Sabang ente tidur. Tidur ente. Kalau ente tidur berarti gak tahu ya. Ana fahaman Habib Ali itu ya, betul ya? Nyindirnya ente ini yang tidur awal sampai akhir. Ya karena mungkin di rumah itu nggak tidur, jarang tidur. Maksudnya jarang tidur tuh chattingan, bukan karena apa entek kabeh, tumpul kabeh jarang. Tawasul ya, tawasul ke Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Ndak usah muluk-muluk ke tawasul ke Habib Abdul Qadir untuk pakai manggil Syekh Abdul Qadir. Iya ndak apa-apa, cuma dia kenal ndak Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir panggilan yang jeda-jeda ya itu yang sudah banyak. Ya enggak apa, semua aulia panggilan tawasuli, terutama Habib Ali sama Habib Abdul Qadir Bil-Fiqih. Ya. Cek gampang ya, belajaran cek gampang. Memahami nahwu itu biar cepat. Ya. Jadi salah satu keutamaannya orang itu kalau bisa nahwu insya Allah tidak bakal pikun sampai mati, tidak bakal pikun. Nah. Dan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu hadis, hafalan hadis itu juga gitu. Itu mencegah kepikunan ente. Apalagi junun ya, pikun kan enggak. Apalagi gila, enggak mungkin. Kalau gila jadab ya mungkin, kalau gila jadab cuma itu Allah sudah, ya ojo mikir itu. Wa sahibul ilmi mahfudun minat talaf. Nah, ya. Orang yang memiliki ilmu itu akan terjaga dari talaf. Talaf itu kerusakan. Entah ini kerusakan jiwa ataukah kerusakan alam, kerusakan apa? Lingkungan. Mungkin di daerahnya ini apa namanya? Sudah rusak akhlak, rusak, kemudian wis apa tadi? Akhir zaman lah. Cuma kalau dia berilmu insyaallah selamat dengan ilmunya satu. Atau selamat kerusakan di badannya tadi tuh tidak bakal rusak, tidak bakal pikun ahli ilmu ya. Orang pelajar ilmu ikhlas karena Allah tidak akan pikun sampai. Antum kalau kita tanya pernah nggak nemui kiai pikun gitu ya. Kiai sudah tua ditonton muridnya pikun nggak ada ya, nggak ada. Kita tidak pernah delok kiai itu pikun, nggak ada. Justru yang kita ketahui tambah tua tambah mantep. Ibarat pisau itu tambah lama tambah tua tambah tajam.
tambah keramat. Itu yang ada, ya, yang ada seperti itu. Ya sahibul ilm mahlan la tudnisuhu, la tudnisu. Atau la tudannishu. Wahai sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, mahlan, hati-hati, ojo ceroboh. Ya. Kita punya ilmu ini jangan ceroboh. Jangan engkau mengotorinya bil mubiqat, dengan hal-hal yang merusak. Nah, jadi orang punya ilmu ini karena nanti ada juga hal-hal yang merusak ilmu tadi. Ya. Jadi harus dijaga itu ilmu. Dengan apa menjaganya? Dengan akhlak yang baik diamalkan. Dengan muru'ah. Ya, terutama muru'ah. Ya, kita kalau sudah punya ilm, ya sudah bergamis, jubahnya sudah mantap, apa lagi, sorbannya sudah kasmiri, hadramautan minimal Solo, ini ya. Ya. Oh ya, cocok kayak liane, jangan. Kalau yang lain itu pergaulan seperti itu, pacaran biasa, itu jangan seperti itu. Ya harus beda. Kalau kita masuk ke sana berarti ini masuk ke mubiqat, kita merusak ilmu berarti. Ya. Ini yang merusak. Fama lil ilmi min khalaf, ilmu itu tidak ada penggantinya. Kalau sudah ilmu rusak, tidak berkah, sudah ya beda. Ya tinggal sebuah nama, tambah sorong nanti dengan ilmu tadi. Kalau kita tidak bisa menjaganya. Fama lil ilm min khalaf, maka tidak ada untuk ilmu itu, maksudnya ilmu itu tidak memiliki pengganti yang sepadan dengan keberkahannya ilmu tadi. Tidak bisa. Ya. Kemuliaan dengan ilmu tidak akan bisa diganti dengan kemuliaan yang selainnya. Misalnya kita wiritan, tetap kemuliaan ilmu lebih tinggi daripada itu. Ya. Makanya thariqahnya ulama salaf yang sering kemarin kita membahas, ya, ada Syed Ahmad Zaini Dahlan, sahibul syarahnya Jurumiyah. Beliau itu bagi pelajar ilmu mengharamkan terutama muridnya untuk pegang tasbih. Ojo sampai ngaji thalabul ilm pegang tasbih, itu jangan, tidak boleh. Thalabul ilm itu tidak pegang tasbih tapi pegang kitab, buku sama pulpen gitu. Loh, kan enggak wiritan nanti umur 40 baru wiritan. Ketika dia masa-masa belajar, ketika dia masa-masa bergelimang dengan ilmu, jangan dekati yang lain, ilmu tok. Karena ilmu sudah cukup ya mewakili yang lainnya. Nah gitu. Tapi beda dengan hadramaut. Kalau hadramaut itu menggabungkan antara pengamalan aurat sama ilmu, beda memang, ya, beda. Seperti kita ini ada khulasah, kita minimal khulasah, nggak usah pakai yang lain. Hatta nanti ada orang luar ngasih ijazah, woco niki ping 1.000, ngapunten Pak, gak sempat, langsung itu aja. Ya. Kecuali yang ngomong bahasa ya, selama orang luar bukan guru-guru kita, walaupun dia wali misalkan, ya. Ini wocon ping 1.000 ya. Waduh, gak sempat Pak, kapan mutolaahnya lah, ini mutolaah toh ya, kadang gak sempat sampai turu. Ya. Pakai 1.000. Ya sudah, itu sudah khulasah, kitab toh sudah cukup. Khulasah itu sudah luar biasa sudah. Ya. Sudah apa ya, wes cukup lah kita. Jadi sakti itu sudah cukup kalau kita pakai khulasah. Nah, itu. Kemudian mana tadi? Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah, ilmu itu dapat mengangkat rumah yang tanpa tiang. Ilmu itu dapat mengangkat rumah dengan tanpa tiang. Orang arsitek itu kadang-kadang walaupun enggak ada tiang, cukup tapi dia punya ilmu. Ya apa caranya? Mungkin buat gelembung raksasa, ya. Kan enggak usah pondasi kan. Cukup kayak genteng terus apa tadi? Sepul sampai gelembung raksasa, balon raksasa. Maksudnya walhasil kalau dia orang itu punya ilmu, itu bisa membuat rumah, bisa mengangkat rumah dengan ilmu tadi, dengan tanpa tiang, dengan tanpa pondasi sekalipun bisa. Ya ini ya bagian orang-orang arsitek, ya.
Wal jahl yahdimul baital izzi wasyarab. Sedangkan kebodohan itu dapat menghancurkan rumah kemuliaan, rumah yang sudah mulia, yang sudah istimewa, yang sudah kokoh, gara-gara dia bodoh akan hancur. Nah, gitu ya. Nah, ini maksudnya, jadi ilmu itu dapat mengangkat siapapun lah tanpa syarat. Pokoknya punya ilmu, diamalkan, ya niatnya baik, wis bakal terangkat dengan sendirinya. Ndak usah, lo kan saya, ndak usah. Ya. Dan sebaliknya kebodohan dapat menghancurkan segala-galanya walaupun orang ini asalnya mulia, tanpa ilmu bakal hancur. Gitu. Kemudian berikutnya waqala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu al ulama fil adi masalun nujum fis sama. Ulama di bumi itu bermisalannya seperti langit yang ada apa? Seperti bintang yang ada di langit. Jadi ulama di bumi ini seperti bagaikan bintang yang ada di langit. Idza badat lin nasi ihtadau biha. Kalau nampak pada manusia bintang-bintang atau ulama tadi ya, itu ihtadau, manusia ini bisa mengambil petunjuk. Kalau ada ulama nampak maka manusia bakal bisa mengambil petunjuk. Ada apa-apa nanya, kan sudah gitu kan? Itu kalau ada ulama, kalau nampak ulamanya. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Kalau apa namanya? Ulama tadi ghaban khafat anhum, sembunyi hilang dari mereka, maka tahayyaru, mereka manusia ini bakal apa namanya? Bingung. Ya. Kalau tanpa ulama, enggak ada ulama, manusia bakal bingung mau kemana arahnya, enggak tahu arah, hidup di dunia tanpa tujuan gitu, karena dia enggak ada ulama. Sama juga bintang gitu, bintang tuh kalau nampak orang yang ada di tengah hutan, orang yang ada di tengah laut itu dapat sekali petunjuk. Ini ke barat apa ke timur, cukup lihat bintang. Tapi kalau mendung bingung, ya. Di tengah lautan mendung, badai lagi-lagi, wes sudah mereka tidak bakal jalan, terobang-ambing di lautan sampai nunggu cerah baru bisa jalan. Kenapa? Kalau jalan tidak tahu kemana arahnya, kecuali dia ada kompas. Cuma yang paling sahih ya bintang tetap. Nah, gitu ya. Kemudian wa ansyada fi makna, dan memberi nasyid. Syekh Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani mengucapkan nasyid yang semakna dengan ini, dikatakan ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilm. Bersama ilmu fasluk, maka tempuhlah, haitsu ma salakal ilm, dimanapun ilmu itu menempuh. Maksudnya ini gini, maksudnya dimanapun Anda berada, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tempuhlah, carilah ilmu, gitu ya. Carilah ilmu. Harus kita ini bersama ilmu, ya apapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, tempuhlah untuk mencari ilmu. Wa anhu, dan dari ilmu itu fakashif, maka singkaplah. Singkap maksudnya bukalah, utarakan. Kullaman indau fahmun, di kullah, di setiap orang yang indahu fahmun, di sampingnya ada pemahaman. Ungkap, buka ilmu tadi, bahas ilmu tadi di hadapan orang yang memiliki pemahaman. Artinya apa? Pemahaman ini maksudnya orang yang punya akal. Buka di hadapan mereka, mereka bakal tambah mengerti. Ya. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama. Fafihi, maka di dalam ilmu itu ada jala. Jala ini penerangan, lampu. Maksudnya ilmu ini ibarat bisa menerangi lil qulub, apa qulub, hati. Ya. Dalam ilmu itu jala, terdapat jala, apa namanya? Terdapat penerang lil qulubi, untuk hati, minal ama, dari kebutaan. Ilmu itu di dalam ilmu itu terdapat jala, apa tadi, penerang untuk hati dari kebutaan.
wa aunun dan pembantu, membantu, aladdin atas agama, atau bisa membantu agama, bisa membantu agama, alladzi amruhu hadmun, yang mana urusan agama ini adalah hal yang sangat wajib. Perintahnya ini apa? Alladzi amru, yang mana perintah agama itu apanya? Alladzi, yang amruhu, perintah agama itu hadmun, suatu kewajiban. Nah, ilmu ini dapat membantu kita untuk menjalankan agama yang merupakan kewajiban tadi. Satu, kewajiban agama apa? Kewajiban agama harus sholat. Orang bisa sholat dengan ilmu, ya kan? Tanpa ilmu mustahil bisa sholat, ya kan? Kalau tanpa ilmu ya bisa sholat cuma niru-niru, anak kecil aja bisa. Pokoknya sering lihat orang tuanya sudah bisa sholat, cuma dia kan tidak berilmu, gitu. Nah, sholat yang benar ya harus dengan ilmu, ngerti ya? Lah, ini wa'aunun aladdin alladzi amru hadmun, dan dapat membantu agama yang mana perintahnya ini adalah perintah agama ini wajib di dalamnya. Ini ilmu bisa membantunya. Fa khalid rawatal ilmi washab khiyarhum, maka khalid, pergaulilah, bertemanlah, bergaullah, rawatal ilmi, dengan perawi-perawi ilmu. Bergaullah dengan orang-orang yang meriwayatkan atau orang-orang yang memiliki ilmu. Washab khiyarahum, dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik daripada mereka ahli ilmu, atau pilihan-pilihan ya. Bertemanlah dengan orang-orang pilihan, orang yang ahli ilmu. Fasuhbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanamun, maka berteman dengan mereka adalah zainun, hiasan. Orang berteman dengan orang ahli ilmu itu hiasan, kebaikan, kebanggaan. Walaupun dia bodoh, koncone wong ahli ilmu, mulia. Ya, rontak-rontok kemana-mana, ditelok, masya Allah wong dia, gitu ya, terpuji di depan orang lain. Ya. Bercampur, ya, bercampur dengan mereka, menjadi satu, bergaul ya, bergaul dengan mereka, itu ghanamun, keberuntungan. Apa keberuntungannya? Minimal dia dapat ilmu, ya kan ya, dapat faedah. Selain nanti dapat suguhan ya, suguhan enak, ya kan ya. Ente bergaul dengan orang-orang, misalkan ya, orang ahli ilmu, orang ahli ceramah misalkan dia. Ente lek mangan ya langsung tarik nong dalam. Ikutan. Kenapa? Berteman dengan ahli ilmu. Ya. Ini manfaat dunia, ya, manfaat dunia. Nanti kemana-mana ikut jemputan. Manfaat dunia, ya. Akhirat lebih-lebih, ya kan? Akhirat lebih-lebih. Yang pasti ilmu, manfaat, nasihat mesti dapat. Ya. Dan berteman dengan mereka hiasan, kita bangga. Ya. Ditelok ya, kalau kita punya HP gitu loh, koncoku. Ini loh, anak selfie sama Habib Fulan, gitu ya. Kan bangga kan? Padahal cuma selfie tok, ya kan? Foto sama Habib Umar, wah kebanggaan. Hiasan, dibanggakan, wah fotonya diperbesar. Berfoto dengan Habib Fulan, bersama Habib Fulan, gitu kan hiasan kan. Ini mek suhbah tok, berteman tok, apalagi bercampur, wes bergaul tiap hari dengan dia, tambah manfaat banyak. Kemudian wala ta'dawan ainaka anhum, jangan kau palingkan kedua matamu, anhum, dari mereka. Jangan berpaling, jangan berpaling dari mereka. Jangan tinggalkan mereka, jangan. Ya, ulama. Kenapa? Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu adalah nujumu huda, bintang-bintang petunjuk. Nujum. Mereka adalah bintang petunjuk, bintangnya petunjuk. In ghaba najmun bada najmun. Kalau hilang satu bintang akan nampak bintang yang lain, gitu. Ya, jadi kalau kita banyak berteman dengan orang-orang ulama baik, satu hilang, satu lepas, nanti yang satunya masih ada, gitu. Ya, satu aja manfaat, apalagi dua, tiga, banyak, di mana-mana temannya ulama. Nah, gitu. Fa wallahi laulal ilmu matadhal huda.
Maka demi Allah, laulal ilmu, kalau bukan karena ilmu, matadhal huda, maka tidaklah akan nampak al-huda, petunjuk. Kalau tanpa ilmu, maka pastilah apa tadi? Petunjuk tidak akan nampak. Memang petunjuk dari Allah, cuma harus ada pelantara. Ya kan? Tidak bisa kita ujug-ujug langsung ngurus sakti gitu, tidak bisa. Langsung bisa sholat. Ente gak ngaji langsung sholat. Iya, tadi anak langsung mimpi, ilham langsung diajari oleh Allah. Loh, ya apa? Tidak mungkin kan? Terus apa caranya? Ya harus berilmu, ngaji dulu. Walaupun betul kita mimpi misalnya jangan langsung bisa sholat, tapi kan sanadnya dari mana? Sanadnya ngambil dari mana? Apa ada sanad mimpi? Enggak ada. Ya. Kita bisa sholat, kita bisa ilmu, kita bisa gini. Ini nih kita punya sanad. Tahu sanad ya? Sanad tuh ketersambungan. Lantai dari mana tahu sholat? Iya, saya diajari guru saya. Tanya ke gurunya, Ustadz antum dari mana? Ustadz bilang, saya dari guru saya. Ya, yang Ustadz ini bilang juga, Ustadz gurunya dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, dari guru sampai kemana? Ke Rasulullah, gitu kan? Jadi melek kita sanadnya, belajar, bukan mimpi lah. Kalau mimpi apa? Ente topo di gua, ente mau kenapa kok topo ya? Pengen golek wangsit biar saya bisa sholat secara praktis, wah gitu. Ya tidak bisa, ya. Berarti sanadnya mongkote, doif, kadib, ya, tersesat, dolem. Ya nggak ada ya. Jadi tetap ilmu harus dikaji. Ilmu dan harus ilmunya harus belajar. Supaya apa? Sanadnya berkesinambungan, terus bersambung. Itu namanya sanad. Nah, kita sekali lagi punya sanad dari guru kita ke guru kita Habib Alwi ke Habibul Qadir, Habib Abdul Qadir ke Abdullah Syatiri, Habib Abdurrahman Al-Masyud, terus sampai yang Mahaddad, terus sampai apalagi Muqaddam, sampai Muhajir, sampai Imam Ali, Rasulullah, Malaikat Jibril, Allah. Gitu. Ya, ini namanya apa? Sanad. Nah, makanya harus kita pelajari ilmu. Selesaikan belajar, gitu ya. Sanadnya biar jelas. Kalau ingin punya catatan sanad ada. Ya, kita punya dulu. Ada ya. Ada tuh. Tapi ojo minjaluk ada ya. Lek minjaluk marekno sik lah ente kelas 1 katanya mulai njaluk ya walafu tak tol 10 juta itu lah gitu. Ya, ada. Ya, kalau mau minta ada. Yang enggak minta pulang kena kabaris. Wallahu a'lam bishawab. Ada kalau mau minta ada. Enggak sanad. Taruh di laptop ada, coba aja ngolek dhewe. Nyuri sanad. Nyuri sanad gak dikai. Harus minta dulu orangnya. Ada bebasat enggak ada. Nanti kalau sampai nyuruh ke siapa ada. Di tulisan ana ada. Maksudnya dokumennya ada di sana, ada di ana. Ya. Kalau minta ada di ana silakan nanti minta ke siapa, dokumennya ada di saya. Ya. Tapi sekali lagi ojo oleh moro kelas 3 mulai njaluk sanad ya gak dikasih wal afu minkum ya. Kelas 6 apalagi sanawi ya enggak apa-apa, itu ada sanadnya. Ya. Pentingnya sanad, ini ya sanad. Kemudian fa wallahi laulal ilmu matadul huda. Kalau bukan tanpa ilmu maka tidak akan nampak petunjuk, enggak ada petunjuk kalau tanpa ilmu. Walaupun petunjuk itu dari Allah langsung, cuma harus ada harus ada wasilah. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya kan? Sahabat saja tidak langsung ada Rasulullah. Ya kan? Rasulullah juga di Al-Qur'an innama anta mudzakir lasta alaihim
bimusaitir. Ya Muhammad, engkau hanya ini mudzakir, pengingat. Maksudnya pengingat itu hanya untuk yang menyampaikan ilmu saja. Selepas itu, setelah itu petunjuknya dari Allah. Jadi harus ada kajian dulu, dzakir dulu ya, fadzakir dulu, ilmu dulu, dikaji dulu baru petunjuk. Paham ya? Nah, ini. Walalaha min ghaibil umuri lana rasmun. Walalaha, dan tidak akan nampak min ghaibil umur, dari perkara-perkara yang samar, lana rasmun. Maksudnya tidak akan nampak gambarannya. Kalau tidak ada ilmu, perkara-perkara yang samar itu tidak akan nampak untuk kita. Gitu maksudnya. Lana rasmun. Lana untuk kita, rasmun gambar. Maksudnya gambaran sesuatu yang yang goib, yang tidak diketahui, kalau tidak dikaji ilmunya tidak bakal nampak. Supaya nampak ya harus dikaji dulu. Ya, gambaran tentang masalah akhirat, kita tahu surga, kan ya, kenal malaikat, kenal Allah, kenal hal-hal yang gaib, dari mana? Ya dari ilmu. Dengan ilmu baru kita tahu. Ya, gitu. Wa qala Ka'bil Akhbar radhiyallahu anhu, "Lau anna sawaba majlisal ilmi wa majlisal ulama sawaba majlisil ulama badalin nasi laktatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqahu." Ka'bil Akhbar, Al-Imam Ka'bil Akhbar menceritakan, Ka'bil Akhbar ini sahabat ya, cuma cerita dia ini dari ahlul kitab, sehingga ceritanya beliau ini bukan qala Rasulullah, jadi yang dia miliki. Lah, dia ini karena ahlul kitab, dia ngambil kalam-kalam dari kitab-kitabnya Anbiya zaman dulu. Makanya qala Ka'bil Akhbar ini ngambilnya dari kitab zaman-zaman dulu dan disetujui oleh Nabi. Gitu. Ya. Karena dia sahabat berarti dia ya dipercaya. Nah, gitu ya. Dikatakan lau anna, kata beliau, lau anna sawaba majlisul ulama, kalau misalkan pahala majlisnya ulama atau majlis ilmu maksudnya, kalau pahala majlis ilmu itu badalin nasi, nampak kepada manusia. Jadi orang itu kalau tahu bagaimana pahalanya orang belajar ilmu, pahalanya orang ngaji, gak maksudnya, nampak pada mereka, maka laktatalu alaihi, mereka mesti akan berperang, disi-disian, gitu ya. Apa? Ya disi-disian ya. Laktatalu, mereka akan berperang alaihi untuk mendapatkan pahala tadi. Misalkan diundi, misalkan dibagi, maka mereka demi mendapatkan pahala ini, maka laktatalu, mereka akan berperang. Berarti saking besarnya pahala belajar ilmu. Ya gini ya. Ya belajar ilmu mulai tadi pagi 5 kali sehari, tambah sekarang, maka disyukuri ya. Anak datang gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Kadang-kadang ada yang datang, oh satu karek wah ngaji ya. Kaiso lapo-lapo. Nete nganggur belah. Kawange nganggur kayak ngaji tok. Karena dia tidak tahu pahala ini. Ya. Coba tahu pahala ini, aku dibayar ke sini nih. Ya. Searek 1.000 itu. Ya, kalau dia tahu pahalanya. Ini bukan 1.000, mereka bunuh-bunuhan, laktatalu. Ya. Laktatalu. Kalau perlu dari Sumawi melaku. Ya, gak naik Honda. Hatta yatruka, sampai bakal yatruk meninggalkan siapa? Kulli dhi imaratah, orang yang memiliki urusan kepemimpinan, pemerintahan, akan meninggalkan urusan pemerintahannya. Yang jadi presiden Pak Jokowi mesti akan turun hadir ke majelis ilmu. Terus gak ngereken urusan istana gitu ya. Terus itu kok dah gampang, malam hari enggak apa-apa, yang penting ngaji dulu, begitu. Wa kullu disukin suqahu, dan orang yang memiliki pasar, yang memiliki toko di pasar, pas laris-larisnya ditinggalkan demi untuk duduk di majelisnya ulama atau majelis ilmu. Nah, ini saking besarnya pahalanya, dan tidak disebutkan berapa pahalanya. Nah, gitu ya.
kalau dia tahu. Nah ini sedikit, semoga ada guna dan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maafnya. Insyaallah dilanjutkan mungkin hari Rabu insyaallah, kalau Habib Muhammad belum datang. Kalau enggak berarti Habib Muhammad kayaknya belum datang, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.